Pemirsa, hingga Senin malam kawasan di sekitar kediaman Rizik Syihab masih dijaga sejumlah anggota FPI. Iya, belum ada konfirmasi dari FPI terkait pemanggilan Rizik Syihab oleh Polda Metro Jaya. Sejumlah anggota FPI masih berjaga di sekitar pintu masuk Jalan Petamburan 3 menuju kediaman Rizik Syihab. Jagaan oleh anggota FPI ini telah berlangsung sejak kemarin. Belum ada konfirmasi dari pihak FPI terkait dengan pemanggilan Rizik Syihab ke Polda Metro Jaya. Tidak hanya Rizik, menantunya Hanif bin Abdurrahman Alatas juga dipanggil. Pemeriksaan rencananya akan dilakukan hari ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, sempat terjadi ketegangan saat polisi mendatangi kediaman pimpinan FPI Rizik Syihab untuk memberikan surat pemanggilan penyelidikan. Sementara pemerintah akan menindak tegas siapapun yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. FPI dan penyidik sempat bersitegang saat polisi mendatangi kediaman Rizik Syihab untuk memberikan surat pemanggilan penyelidikan. Sejumlah anggota FPI menghalangi polisi yang akan menyambangi kediaman Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Polisi memanggil Rizik Syihab dan menantunya karena kerumunan di masa pandemi COVID-19. Saat penyelenggaraan Maulid Nabi dan pernikahan putri dari Rizik Syihab. Setelah bernegosiasi, akhirnya disepakati hanya 3 penyidik yang diperbolehkan masuk ke dalam rumah untuk memberikan surat panggilan. Rizik Syihab rencananya akan dimintai keterangan pada Selasa 1 Desember 2020 terkait kerumunan di masa pandemi COVID-19. Ini hanya pemeriksaan selayaknya bagaimana penanganan perkara pidana. Surat panggilan kepada Bapak Muhammad Rizik Syihab sudah diberikan kepada pihak keluarga juga, dan ada juga penasihat hukumnya, dan disaksikan dari pihak RW. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Rizik Syihab sempat dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor. Rizik meninggalkan rumah sakit atas kehendak sendiri dan tanpa persetujuan rumah sakit. Diduga Rizik bergegas meninggalkan Rumah Sakit Umi Bogor karena menghindari hasil swab yang diminta pemerintah. Pihak Rumah Sakit Umi pun diduga menghalau kerja Satgas COVID-19. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyesalkan sikap Rizik Syihab yang menolak melakukan penelusuran kontak COVID-19 melalui swab test. Ia pun menegaskan pemerintah akan tindak tegas warga negara yang melanggar aturan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Kami sangat menyesalkan sikap Saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak, mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Kami meminta sekali lagi kepada masyarakat luas, siapapun itu, untuk kooperatif sehingga penanganan COVID-19 berhasil. Pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Pihak Rizik Syihab mengatakan Rizik telah dites swab oleh Mercy tanpa menyebutkan hasil tesnya. Pemerintah meminta Rumah Sakit Umi Bogor dan Mercy kooperatif jika dimintai keterangan polisi. Terlebih, Mercy tidak memiliki laboratorium hingga tidak terdaftar untuk melakukan swab test. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Kota Bogor akan mencabut laporan terhadap Rumah Sakit Umi Bogor terkait kasus Rizik Syihab. Sementara itu, Kepolisian Daerah Jawa Barat memastikan bahwa Wali Kota Bogor tak bisa mencabut laporannya. Pemerintah Kota Bogor akan mencabut laporan terhadap Rumah Sakit Umi Bogor terkait dengan kasus Rizik Syihab. Meski akan mencabut laporan tersebut, Pemkot Bogor menyoroti pihak rumah sakit yang tidak berkoordinasi dengan baik terkait dengan laporan kesehatan Rizik Syihab. Pihak rumah sakit menyatakan tidak berusaha menutupi informasi dan masih menunggu hasil swab Rizik Syihab. Hasil swab nantinya akan dilaporkan kepada Satgas Penanganan COVID-19 Bogor. Alhamdulillah kami melihat dan sangat menghargai itikat baik dari pihak Rumah Sakit Umi untuk menjelaskan kelemahan komunikasi termasuk SOP di internal rumah sakit.
kami pun sebenarnya sudah memberikan sanksi administratif berupa teguran keras kepada Rumah Sakit Umi sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu, kami mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan aduan kepada kepolisian. Sementara itu, Kepolisian Daerah Jawa Barat memastikan bahwa Wali Kota Bogor tidak bisa mencabut laporannya. Proses hukum tetap berlanjut dengan pemeriksaan pihak-pihak terkait. Ini bukan delik aduan. Saya sampaikan, ini bukan delik aduan. Ini pidana murni. Kalau pidana murni, kewajiban negara melalui aparatnya, dalam hal ini kepolisian, untuk menghandle langsung, ya, untuk mengusut perkara itu. Polda Jawa Barat akan memanggil 10 orang yang terkait dengan upaya menghalangi meminta data pasien. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, haul atau peringatan wafatnya Syekh Abdul Qadir Jailani di Tangerang, Banten dihadiri ribuan orang tanpa menerapkan protokol kesehatan. Padahal pemerintah kabupaten sudah melarang kegiatan tersebut. Acara haul wafatnya Syekh Abdul Qadir Jailani di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah, Kabupaten Tangerang, Banten minggu kemarin dipadati ribuan orang. Tanpa adanya jaga jarak, ribuan orang memenuhi acara. Peserta haul berasal dari Serang, Pandeglang, Lebak, dan wilayah sekitarnya. Acara yang mengundang kerumunan ini menjadi sorotan karena digelar di tengah pandemi. Padahal pemerintah Kabupaten Tangerang sudah melarang pelaksanaan haul ini. Sementara Polres Tangerang akan meminta keterangan dari panitia acara serta Pemda terkait perizinan acara. Yang pertama ini membatasi jemaah agar tidak masuk ke lokasi. Yang kedua, kami melakukan upaya-upaya pembubaran terhadap massa yang hadir berlebih pada hari itu. Kemudian yang ketiga juga kita menegaskan kepada para personil yang ada di sana untuk mengawal masyarakat, menghalau masyarakat, mohon maaf, ya, menghalau masyarakat agar mereka bisa meninggalkan tempat secara tertib. Penyelidikan adanya dugaan tindak pidana kekarantinaan kesehatan sebagaimana diatur di Pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan juga tindak pidana, dugaan tindak pidana sebagaimana diatur di Undang-Undang Wabah Penyakit Nomor 4 1984, dan juga penyelidikan dugaan tindak pidana tidak mematuhi perintah dari petugas yang sah yang sedang bertugas. Undangan permintaan keterangan juga sudah kami kirimkan kemarin kepada beberapa orang, ada 8 orang yang sudah diterima semuanya. Sementara Forum Kopimda pastikan bakal melakukan tes swab massal bagi warga yang mengikuti haul karena dikhawatirkan bakal mengakibatkan klaster baru COVID-19. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, masih banyak masyarakat yang lalai memakai masker padahal pandemi COVID-19 belum usai. Di Pasar Senen, Jakarta, seorang pedagang protes ketika dirazia petugas karena tidak memakai masker. Ini kan tadi saya pakai masker. Udah ikutin aja dulu. Enggak apa-apa, depan bisa dia langsung videoin saya. Memang saya salah apa? Seorang pedagang dan petugas Satpol PP berdebat dalam razia masker di Pasar Blok 3 Senen, Jakarta Pusat, Senin pagi. Pedagang bernama Tresno ini tak terima ditegur petugas karena tidak memakai masker di tempat umum. Setelah perdebatan panjang, akhirnya pedagang ini pun mendapat sanksi sosial. Sengaja dibuka atau gimana, Mas? Bentar doang dibuka. Lagi apa tadi, Mas? Ngomong doang sama teman. Mas, lihat sini, Mas. Lagi apa tadi? Lagi ngobrol atau lagi apa, Mas? Lagi ngobrol. Lagi ngerokok dia. Banyak warga tidak memakai masker, padahal DKI Jakarta masih dalam tahap PSBB transisi dan angka kasus COVID-19 masih tinggi. Ternyata hasilnya masih banyak juga ya, masih banyak pelanggar, entah pembeli ataupun penjual pedagang di pasar yang tidak menggunakan masker. Ya, yang tidak menggunakan masker. Jadi kita lakukan penindakan di lokasi tersebut, di pasar maupun di jalan raya Stasiun Senen ini.
Masyarakat diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 belum usai. Terlebih, pasar menjadi tempat di mana banyak warga yang berinteraksi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Akhil Siraj, terkonfirmasi positif COVID-19. Kantor PBNU ditutup sementara untuk disterilisasi. Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang berada di Jalan Kramat Raya Senen, Jakarta Pusat, ditutup. Kantor akan disemprot disinfektan dan gerbang utama dikunci agar tidak ada pengunjung yang masuk. Penutupan kantor dilakukan setelah Ketua Umum PBNU Said Akhil Siraj positif COVID-19. Atas arahan beliau, kami diminta untuk menyampaikan kabar ini dengan harapan dan memohon doa dari Bapak Ibu sekalian, warga NU, khususnya para masyayikh, mohon doa untuk kesembuhan dan kekuatan beliau menjalani masa penyembuhan ini. Alhamdulillah, pada saat ini beliau dalam kondisi yang baik, sedang dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta dengan perawatan yang intensif. Untuk saat ini, Said Akhil Siraj dalam kondisi stabil dan dirawat intensif di rumah sakit. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pasca Bupati Situbondo Dadang Wigiarto meninggal karena COVID-19, tracing dari Satgas COVID-19 terus digalakan. Hasilnya, 2 orang kontak erat menunjukkan hasil positif COVID-19. Mereka semuanya langsung menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Hasil swab dari 32 orang kontak erat dengan Bupati Situbondo ditemukan 2 orang positif COVID-19. Mereka berasal dari Dinas Kominfo dan Humas Protokol Situbondo. Keduanya masuk dalam kategori orang tanpa gejala atau OTG, sehingga hanya melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Meski ditemukan adanya beberapa pegawai yang terkonfirmasi COVID-19, ruang kerja Sekretariat Pemkab Situbondo masih belum memberlakukan lockdown. Hanya saja ruangan intelligence room yang sering digunakan oleh Bupati Situbondo disterilisasi. Ada 2 yang positif, 1 dari bagian humas, 1 dari Dinas Kominfo yang sehari-hari piket di IR. Itu dari klaster mana? Perkantoran, dari klaster perkantoran. Langkah selanjutnya? Untuk yang IR, Intelligence Room, dilakukan disinfeksi selama 5 hari. Jadi kegiatan di IR ditiadakan selama 5 hari ini. Diberitakan sebelumnya Bupati Situbondo Dadang Wigiarto meninggal dunia akibat COVID-19. Bupati 2 periode itu menghembuskan nafas terakhirnya setelah menjalani perawatan 3 hari di Rumah Sakit Abdur Rahim Situbondo pada Kamis 26 November lalu. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Jokowi kecewa dengan penanganan COVID-19 karena situasinya semakin memburuk. Ya, Jokowi meminta jajarannya mengetahui penyebab kenaikan drastis kasus COVID-19 dan angka kesembuhan menurun. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Joko Widodo meminta perhatian serius untuk peningkatan kasus COVID-19 di Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Presiden meminta para kepala daerah mengutamakan keselamatan warga karena jumlah kasus aktif COVID-19 di tanah air meningkat sebesar 13,41%. Saya minta Menteri Dalam Negeri mengingatkan sekali lagi kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk betul-betul memegang penuh kendali di wilayah masing-masing yang berkaitan dengan masalah COVID dan juga yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warganya dan juga sudah saya sampaikan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Saya ingin ingatkan bahwa ada 2 provinsi yang menurut saya perlu perhatian khusus karena peningkatan dalam minggu ini dalam
2-3 hari ini peningkatannya sangat drastis sekali, yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta.